Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat malam kita bersama, kemudian pergi mengaji. Salam belum dijawab, bersama-sama kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua sehat, amin. Panjang umur, banyak rezeki, amin. Yang ketiga ini kenceng banget. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pimpinan Matahari Samarinda, Bapak, Ibu Manajemen, semoga Bapak dan Ibu semua sehat, dapat memimpin, membimbing kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh karyawan, mas-mas, mbak-mbaknya. Semoga semua tetap semangat. Insya Allah, saya tidak akan lama, paling-paling 20 menit. Saya akan menyampaikan sebuah tips di halal bihalal tahun ini. Mengenai makna halal bihalal, silaturahim, setiap tahun Ustadz sudah bahas. Maka izinkan saya untuk hari ini menyampaikan tips halal bihalal. Namanya tips 5 jangan. 5 jangan. Jika 5 jangan ini dilaksanakan, insya Allah hati kita akan lapang, mudah memaafkan, mudah bersilaturahim. Bukan jangannya orang Jawa, jangannya orang Jawa sayur. Ini tips 5 jangan, 5 yang dihindari. Kalau 5 ini dihindari, insya Allah konflik bisa ditekan. Konflik. Yang pertama, jangan emosional. Marah boleh, tapi jangan gampang marah. Makanya puasa itu marah ditahan. Kata Rasulullah, jika engkau berpuasa dan seseorang datang menantangmu berduel, maka katakan padanya, aku berpuasa. Jadi buah dari puasa kita, kita mampu menahan emosional kita. Tahan. Orang yang tersenyum butuh 14 serat di wajahnya. Orang yang emosional butuh 43 serat di wajahnya. Orang emosional butuh 14 serat. Orang yang emosi, kata-katanya saja menyakitkan, apalagi perbuatannya lebih menyakitkan. Orang-orang yang suka marah membuat dia dijauhi oleh teman. Tahukah Anda cara terbaik untuk tidak punya sahabat? Marah-marah. Teman lewat apa? Lewat kesetrikaan. Tukang bakso lewat, buat ribut aja. Lama pecah itu piring, dipukuli terus. Tukang sate lewat, ngasih gratis enggak, asapnya kemana-mana. Taksi lewat, belok di sini aja. Memang paling enak itu memarahi orang. Pekerjaan paling menyenangkan. Tetapi paling tidak enak jadi orang yang dimarahi. Ausini ya Rasul, la takhdab. Nasihati aku ya Rasul,
Jangan gampang marah, jangan gampang marah, jangan gampang marah. Marah boleh, tapi jangan gampang marah. Marah nggak bisa hilang, nggak bisa. Fitrah. Bahkan orang tidak bisa marah itu ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya gitu. Tetapi yang Nabi minta kendalikan marahmu. Dipikir baik-baik, nih marah kira-kira ada manfaatnya atau enggak. Maka SOP, standar operasional orang yang marah menurut Islam, ketika engkau marah, tutuplah mulut serapat-rapatnya. Jangan ucapkan apapun. Hei apa ikam? Apa? Ngomong! Karena kalau orang marah, antara mulut dengan pikirannya signalnya hilang. Sehingga nama-nama hewan dan tumbuhan keluar semua. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Bagus syukurannya. Orang emosional. Kemarahan itu definisinya, jika kata-kata Anda lebih cepat dari pikiran Anda, dan jika perbuatan Anda lebih cepat dari hati Anda. Itu orang marah. Jika ada satu orang yang pemarah di tempat kerja, membuat tempat kerja kita menjadi gerah. Jika ada orang pemarah di rumah, membuat orang tidak betah di rumah. Jadi, senyum aja. Jangan sering ngambek. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu tanda bahwa seseorang tidak pernah berpikir ketika melakukan sesuatu. Nabi itu kan berpikir dulu, baru berbuat. Dipikir dulu, baru berbuat. Dipikir dulu, baru berbuat. Sebahagian besar masalah kita adalah berbuat dulu, baru dipikir. Berbuat dulu, baru dipikir. Dan pikiran setelah perbuatan itu lebih cenderung merupakan penyesalan. Ayo kita lihat. Apa untungnya tergesa-gesa? Selain 3 hal, menikahkan anak gadis bagi seorang ayah kalau sudah cukup umur, kemampuan, membayar hutang, dan menguburkan jenazah. Selebihnya nggak boleh terburu-buru. Makan terburu-buru, keselet. Minum terburu-buru, tersedak. Jalan terburu-buru, kesandung. Naik motor terburu-buru, rawan kecelakaan. Pakai baju terburu-buru, salah seragam. Pergi terburu-buru, HP ketinggalan. Mandi terburu-buru, nggak bersih. Sholat terburu-buru, nggak khusyuk. Ngerjain soal terburu-buru, banyak salahnya. Potong rambut terburu-buru, salah model. Apa untungnya terburu-buru? Ayolah, pikirkan dulu, baru buat. Yang kedua, jangan emosional, jangan terburu-buru. Yang ketiga, jangan berburuk sangka. Kawan, buruk sangka ini adalah penyakit yang menyiksa kita dari dalam. Dari dalam hati. Orang buruk sangka punya musuh 5 seperti punya musuh 10. Punya musuh 10 seperti punya musuh 20. Jangankan banyak musuhnya. Nggak ada musuhnya aja dia masih perasaan banyak lawan. Yang lain sudah tertidur jam 12 malam, dia masih terjaga berpikir. Jangan-jangan musuh saya belum tidur saat ini. Dia sedang berpikir sesuatu untuk mengalahkan saya besok. Saya harus menyusun rencana pertahanan. An-Nasai mengatakan buruk sangka itu seperti bara. Dia emang kecil, tapi memanaskan semua ruang hati.
Dan ironisnya, orang yang buruk sangka bukan hanya panas hatinya, tapi sempit ruang geraknya. Mbak, kok nggak jadi ke kantin? Ada si dia. Saya takut kalau makan muntah lagi. Mbak, kok nggak jadi ke toilet? Katanya mau buang air kecil. Ah, nggak jadi. Lebih baik saya tahan kebelet daripada harus lihat dia. Tuh. Jadi sempit. Orang yang berburuk sangka itu paling pertama disiksa oleh buruk sangkanya dulu. Belum lagi orang menjahati dia udah dijahati dirinya sendiri. Kasihan banget. Ada bapak pakai sendal baru, harganya 900.000. Oh. Hari Jumat mau berangkat sholat Jumat. Dia jalan, loh, kok ada anak muda ikut di belakang. Sendalnya sendal jepit, udah putus, diganjal pakai paku pula. Sang bapak ini curiga. Kenapa dia ikuti saya? Jangan-jangan dia tahu ini sendal bagus 900.000. Saya akan ambil jalan dekat rawa-rawa. Jalan yang tidak umum dilewati orang. Biar saya bisa tangkap basah dia. Tahu-tahu anak muda ini ikut tepat di belakangnya, nggak bergeser dari garis edar. Bapak ini kan bukan jalan umum. Kok dia tetap nguntit saya? Ini saatnya. Saya akan melayangkan bogem. Stop anak muda. Sebelum saya bertindak, saya mau tanya satu hal. Kenapa Anda ikuti saya terus? Anda mau tukar sendal ya? Anda tahu ya sendal saya sendal baru ya? Pak, saya orang baru di kampung, Pak. Saya lihat Bapak pakai peci, pakai sarung mau sholat Jumat. Saya nggak tahu di mana masjid, Pak. Makanya saya ikut Bapak. Alasanmu aja. Kamu pasti alasan. Dari wajahmu aja kelihatan wajah kriminal. Nanti kau ya. Jangan coba-coba. Kau pasti tahu sendal saya sendal mahal. Iya Pak, saya tahu. Bahkan harga persisnya saya tahu. Pasti sendal Bapak harganya 923.100 rupiah. Kok kamu tahu harganya? Itu harganya masih tertempel sendalnya. Memang bagus betul sendal itu. Hampir sejuta sendal itu. Ada lampunya lagi. Sampai di masjid diletakkan sendalnya. Sendal anak muda tepat di sampingnya. Ketika masuk masjid, anak muda ambil saf dekat pintu, dia ambil saf dekat jendela. Biar sama-sama punya akses untuk keluar. Kata imam, Allahu Akbar. Bapak ini nengok anak muda tadi. Kok dia belum angkat takbiratul ihram? Jangan-jangan kalau saya angkat duluan, dia langsung beraksi. Saya tidak akan angkat takbiratul sebelum dia angkat takbiratul ihram. Padahal nggak ada. Sampai sholat Jumat selesai nggak ditukar juga. Capek disiksa. Capek. Ngelihat orang curiga aja. Rasanya terpukul hati. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa kamu? Bahkan buruk sangka ini, api yang paling panas di alam semesta. 10 menit lagi. Bahkan buruk sangka ini, api yang paling panas di alam semesta. Dia mampu membakar kasih sayang yang bahan dasarnya dari air dan kesejukan. Kasih sayang aja dibakar sama buruk sangka. Apalagi yang lain. Nah, iya Bu. Siapkan keranjang. Kita akan berjualan kue. Bu, ini salju 3 hari, 3 malam nggak berhenti. Apa kita harus jualan kue terus? Nah, sepeninggal ayahmu 1 tahun yang lalu, kita harus bertahan hidup. Ibu harus berjualan kue, walaupun salju terus turun. Memang antara ibu dan anak ini keluarga hidup di sebuah negara yang punya 4 musim. Kali itu musim salju. Sang ibu hidup bersama anak
anak perempuannya yang berusia 7 tahun. 7-8 tahun lah. Putri, kasih kemari keranjangnya. Ini Bu, keranjangnya. Putri, keranjangnya rusak nak. 1 atau 2 kue akan terjatuh kalau kita tetap pakai keranjang ini. Dan inilah untung kita. Cuma 1 atau 2 kue ini untung kita. Kalaupun ini terjatuh, rugilah ibu jam 3 pagi sudah mengolah adonan. Ibu akan ke tetangga sebentar memperbaiki keranjang. Kebetulan tetangga kita tukang perbaikin keranjang. Kamu bertahan di sini, jangan kemana-mana. Apalagi kau asik bermain dengan teman-temanmu. Baik. Sang ibu kembali, lalu memanggil, Putri. Tidak ada jawaban. Sang ibu mulai marah. Jangan. Dia sedang asik bermain dengan teman-temannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan beri hukuman dia. Ketika sang ibu menyusun kue di atas keranjang, keluar dari rumah, ibunya dapat ide. Saya akan kuncikan pintu ini dari luar, biar dia tahu rasa kedinginan. Kunci. Pergilah sang ibu. Sore hari tiba. Sang ibu kembali dengan langkah yang lelah. Kuenya setengah terjual, setengah tidak laku. Lambat laun diamati, di depan rumahnya yang sederhana, tampak sesosok tubuh anak perempuan terbaring di depan pintu yang dia kunci. Dia agak khawatir gitu, karena warna bajunya mirip dengan warna baju anaknya, Putri 8 tahun. Kemudian dia berlari agak kencang, dia buang keranjang itu. Dan ketika dilihat wajahnya, bercucuranlah air mata. Itu anak perempuannya Putri. Dia goncang tubuhnya. Nak, bangun nak. Ibu tidak marah. Bangun nak. Sekuat apapun sang ibu menggoncang tubuh anaknya. Anaknya tidak bangun. Bibirnya sudah membiru. Badannya sudah membeku. Matanya terbelalak tanpa cahaya kehidupan. Tanda-tanda fisik bahwa sang anak sudah meninggal dunia. Sang ibu tidak menyerah. Dia tidak mau lagi kehilangan anaknya. Tahun lalu dia kehilangan suaminya. Dia goncang. Akibat kuatnya goncangan itu, terlepaslah 2 benda di tangan sang anak. 2 benda itu adalah secari kertas dan sebungkus biskuit. Lalu dia lihat biskuit itu. Ini biskuit kesukaannya. Setahun yang lalu waktu ayah masih hidup, suaminya sering bawakan pulang dari pabrik. Diambil kertas yang digenggam tadi, dibuka. Ada tulisan berantakan tapi jelas terbaca. Anaknya hampir 6 bulan berhenti sekolah, tidak mampu biayai. Tapi juga masih belajar terus di rumah menulis. Walaupun berantakan tapi jelas terbaca. Kira-kira bunyinya demikian. Ibuku tersayang, mohon maaf ibu, Putri melanggar perintah ibu keluar rumah. Tapi semata-mata bukan ingin menyakiti hati ibu. Ibuku tersayang, manalah sampai hati Putri melakukan itu. Setahun lalu ayah meninggalkan kita. Ibulah tempat Putri bersandar, berkeluh kesah, mencurahkan isi hati. Ibulah tempat satu-satunya Putri mengadu. Ibulah tempat Putri mencurahkan semua perasaan. Ibulah orang yang paling Putri sayang. Ibulah satu-satunya milik Putri di dunia ini. Ibuku tersayang. Apakah ibu tidak tahu hari ini hari spesial untuk ibu? Hari ini hari ulang tahun ibu. Sehingga Putri keluar rumah ingin membelikan hadiah untuk ibu. Dan mohon maaf ibu, hadiahnya cuma sebungkus biskuit kecil ini. Tapi insya Allah rasanya sama dengan biskuit yang ibu dulu pernah makan. Walaupun ukurannya agak kecil. Karena uang tabungan Putri selama 2 bulan ini hanya cukup untuk membeli biskuit yang kecil ini. Terimalah hadiah ini ibu. Selamat ulang tahun, semoga kebahagiaan selalu bersama ibu. Maka bercucuranlah habis air mata. Kok sedih? Wah, kalau sedih ini saya ikut sedih juga. Nanti habis ini menjaga di pekerjaan sedih juga. Oh sedih. Ya, masih ingat yang tadi pagi ceritanya. Pulang ke rumah, kok sedih? Tadi pagi Ustaz cerita tentang sedih.
Udah, mau ikut ceramah lagi lah. Tambah saya yang salah. Sebentar saya pikirkan solusinya. Menyambung cerita itu agak susah ya. Nah, belum selesai ceritanya. Belum selesai. Setelah membaca surat, sang ibu menangis terus. Dia goncang kuat tubuh si putri itu. Hilang sudah akal sehat dan kasih sayang bercampur bau. Hampir lelah tubuhnya, hampir habis tenaganya, hampir jatuh sang ibu. Kemudian, sayup-sayup terdengar suara yang sangat dia kenal. Di telinganya makin lama makin keras. Suara itu memanggil, Bu, bangun Bu, sudah pagi Bu, bangun. Astagfirullahaladzim putri, ibu bermimpi buruk tadi malam. Ibu bermimpi kehilanganmu nak. Daripada sedih, tersenyumlah. Happy ending kok. Ibu bermimpi buruk nak. Mulai hari ini, ibu tidak akan berburuk sangka lagi padamu. Sesuai ceramah Ustaz Hani tadi pagi. Numpang. Maka kemudian keduanya hidup bahagia selamanya. Amin. saya tahu orang Indonesia suka yang happy ending gitu. Dan buruk sangka lah. Saya punya waktu 5 menit lagi. Yang keempat, jangan mendramatisir. Beban pikiran 5 kg, didramatisir 10 kg. Di pundak ini punya beban pikulan, tanggung jawab amanah 100 kg seperti 200 kg. Ada orang badannya gede seperti tentara, anak kelas 3 SMA. Berdiri tegak, sarapan habis 2 mangkok Indomie, untung mangkoknya tidak di-skat sekalian. Kemudian setelah upacara dimulai, hatinya mulai berkata, aduh, walaupun saya makan mie, tapi perut saya kok masih sakit, mata saya kok berkunang-kunang, napas saya kelihatannya tersengal-sengal, kaki saya mulai kesemutan, keringat saya mengucur, sepertinya tanda-tanda saya bakal pingsan. Nah. Dia dramatisir masalahnya. Di sampingnya ada anak kelas 1 SMA, badannya kurus kering seperti saya. Nggak terima ya, terima aja kenyataan ini. Badannya kurus kering seperti saya. Lupa makan pagi, habis main futsal kemarin sore ketiduran. Langsung berangkat, terlambat pula tapi masih bisa ikut upacara. Dia berkata, walaupun aku tidak sarapan, juga tidak makan malam, walaupun badan saya kurus kering, saya akan bertahan sampai akhir. Otot kawat balung besi, saya akan tegak berdiri bagi kayu ulin di atas lautan. Orang lomba lari yang menang, yang tidak mendramatisir masalahnya. 200 orang pelari, lari. Yang paling kuat menenangkan kakinya yang kesemutan, lututnya mau lepas, dia tahan. Tidak, sebentar lagi sampai. Lutut, enggak. Dan orang-orang sukses itu orang-orang yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Tuhan, aku tidak bebani kau, melainkan telah aku ukur seberapa kuat pundakmu memikul beban. Jangan dramatisir. Jalan. Masalah itu 2 selesai. Dengan 2 cara selesai. Yang pertama, engkau menyelesaikannya jika mampu. Yang kedua, Tuhan akan take over masalah itu. Dia akan selesaikan dengan caranya sendiri, seiring berjalannya waktu. Mari kita lihat. Begitu banyak masalah yang tidak kita selesaikan kan? Tapi sekarang selesai. Maka jangan dramatisir. Yang besar jangan dibuat tambah besar. Yang kecil jangan dibesar-besarkan. Semangat.
Minimal dari bangun pagi. Aduh, kerja lagi. Itu nanti. Dia kehilangan energi positifnya. Saat Anda tidur, Anda bangun, aduh, pagi lagi. Itu energi positif Anda akan terbang. Jadi jangan dramatisir. Janganlah. Syukur itu mencegah dramatisir. Syukur. Syukurilah apa yang ada di diri. Ya Allah, hidung saya kok pesek banget gitu. Dijepit tiap malam pakai jepit jemuran. Sudahlah, itulah yang paling hidung yang paling pas di alam semesta menurut riset Allah Subhanahu wa taala yang laboratoriumnya seluas langit dan bumi. Dia punya ahli kecantikan, para malaikat yang menyusun hidung Anda persis seperti itu. Aduh, rambut saya kok keriting, saya kan ngefans sama artis Korea, kata laki-laki. Dicatok setiap hari. Sudahlah, rambut keriting juga bagus, mandi tak terlalu kelihatan. Dan rambut itu yang paling pas di alam semesta di kepala Anda. Jangan dramatisir, senang-senang. Saya dulu juga gitu, semester 2 saya jepit hidung saya gitu. Main bola, unmul. Dulu saya masih agak kurus dikit. Striker. Saya jatuh, selendek tuh. Kepala saya duluan ke rumput. Kemudian saya tersadar. Subhanallah, untung hidung saya tidak mancung. Kalau hidung saya mancung pasti patah ini. Operasinya jutaan. Aduh, bayar kos aja nunggak 2 bulan. Semenjak malam itu saya tidak jepit lagi hidung saya dengan jepitan jemuran. Saya mulai bersyukur perbuatan Tuhan itu indah. Yang terakhir, jangan putus asa. Tidak ada kemenangan orang yang putus asa. Gagal itu jika Anda berhenti, padahal selangkah lagi Anda berhasil. Siapa yang bisa hancurkan batu di depan istana, kata sang raja, akan dapat hadiah. Orang pecahin batu itu gak ada yang bisa pecah. Algojo dari negeri seberang, Paduka Raja, aku akan pecahkan batu. Bagus linsonnya, mantap. Jangankan hancur, bergetar saja tidak. Sampai katak yang disampung batu aja ketawa. Dia tidak tersinggung. Dia tidur, baca Kaltimpos, minum kopi sebentar. Setengah jam dia angkat lagi palu godam itu. Palu godam itu beratnya 12 kg. Itu baru pegangan yang nggak tahu besinya berapa. Istirahat setengah jam. Istirahat setengah jam. 3 hari 3 malam. Pak, petugas badan statistik istana. Berapa kali saya pukul batu ini? Bapak Algojo telah memukul 99 kali. Kasih tahu rajamu, jangan bohong. Ini batu campuran baja, nggak bisa dipukul. Semenjak peristiwa itu tersiarlah kabar di infotainment, radio-radio swasta. Tidak ada yang bisa memecahkan batu itu. Petugas badan statistik istana masih sabar menunggu siapa gerangan yang bisa menghancurkan batu di depan istana ini, yang menghalangi pemandangan sang raja dari kamarnya. Lewatlah seorang tua, setengah baya. Cangkulnya lepas, dia pegang kayunya, dia lihat bunyi batu. Baru aja 10 menit lalu orang tinggalkan Algojo besar badannya. 99 kali pukul. Rasanya cuma saya aja orang di negeri ini nggak pernah pukul ini batu. Iseng-iseng lah. Tiba-tiba dari ujung batu retak. Batu itu hancur lebur. Petugas badan statistik istana kaget. Dia langsung ambil handphonenya, telepon Paduka Raja. Halo Paduka Raja. Kau ini nelpon terus, saya lagi ikut pengajian sama Ustaz Han ini. Numpang. Paduka Raja. Ada bapak tua pecahkan batu 1 kali. Mana bisa? Algojo 99 kali. Ini sekali kok bisa pecah. Panggil tim forensik kemari. Paduka Raja, siap. Teliti, saya kasih kau waktu setengah hari. Baik.
lagi. Paduka Raja, kami sudah teliti. Rupanya batu itu baru hancur kalau dipukul 100 kali. Rugilah Algojo tadi. Di pukulan ke yang ke-99 dia berhenti pulang. Digenapi oleh bapak tua tadi sekali pukulan. Ingat-ingat kalimat ini. Gagal itu berhenti, padahal selangkah lagi Anda berhasil, sukses. Carilah dalam Al-Quran. Tidak satu pun ayat mengatakan Tuhan berjanji hidup itu mudah. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji hidup itu mudah. Tapi Tuhan sudah berjanji, Dia akan selalu bersama kita ketika kita susah. Selama kita tidak pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Dan sahabat-sahabatku, kebanyakan orang gagal bukan orang yang tidak mampu. Tapi kebanyakan orang yang gagal adalah orang yang tidak mampu memelihara api kecil dalam dadanya. Dan api kecil itu bernama semangat. Mulai hari ini bersemangatlah. Tuhan akan titipkan banyak sekali anugerah bagi orang yang bersemangat. Saya lupa tips 5 jangan halal bihalal ini. Yang pertama, jangan emosional. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, jangan buru-buru sangka. Yang keempat, jangan mendramatisir. Yang kelima, jangan wah pak, karyawatinya pintar semua, nggak nyatat tapi hafal. Tepuk tangan dulu. Mungkin demikian kawan-kawan. Kalau tadi dibuka dengan pantun, harus tutup dengan pantun, biar orang Melayu tak sakit hati gitu. Berdayung sampan ke negeri seberang. Ke negeri seberang membawa peti. Salah dan hilaf saya janganlah saudara-saudara kenang. Biar ukhuwah dan rindu tumbuh di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami yang maha baik, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah semua orang yang pernah menyayangi kami. Ampunilah orang semua yang pernah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha penyabar, mohon berkenan Engkau sabar mendampingi kami dalam perkembangan hidup. Ya Allah, jika ada di antara kami yang menanggung pikiran yang rumit, tolonglah kami ya Allah. Kami hampir lelah memikirkan. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memikul beban yang berat, ya Allah, berilah pertolongan. Kami hampir lelah memikul beban ini. Ya Allah, ya Tuhan kami takut pahala puasa kami tergantung di antara bumi dan langit. Akibat kami belum memohon maaf kepada kedua orang tua kami. Kami pernah tahu ya Allah, Nabi-Mu berdoa, jangan terima puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, maafkan kami jika sampai saat ini kami belum dapat membahagiakan hati orang tua kami. Maafkan kami jika sampai saat ini kami belum dapat membahagiakannya. Dan bagi orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, maafkanlah kami sampai menjelang akhir ajalnya kami pun tidak di sampingnya. Maafkan kami bagi orang tua kami yang masih hidup. Bahkan lebaran tahun ini kami tidak sempat berkunjung ke kampung halamannya. Ya Allah, berikanlah mereka kesehatan, bantulah mereka ya Allah dikala kami belum sanggup membantu saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikanlah keteduhan dalam hati kami sebagai tanda Engkau menerima permohonan kami kali ini, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga dengan tausiah tadi kita semua bertambah ilmu agama kita semua yang ada di sini. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan karena di bulan ini masih bulan Syawal, jadi masih bisa lah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Bagi rekan-rekan matkul itu, rekan-rekan matkul ini kita tolong untuk membersihkan area bagian kedua. Alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim alaika.